Kau termegah, Kau layak disembah, Kau bertata, berkuasa, Raja diagungkan, sebab Kau mulia, Kau termegah, Kau layak disembah, Kau bertata, berkuasa, Raja diagungkan. Selamanya Kau diagungkan, selamanya Kau dimuliakan, selamanya Kau ditinggikan, Yesus Tuhan. Selamanya Kau diagungkan, selamanya Kau dimuliakan, selamanya Kau ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau mulia, Kau layak disembah, berkuasa, Raja diagungkan, sebab Kau mulia, Kau termegah, Kau layak disembah, Kau bertata, berkuasa, Raja diagungkan, Yesus Tuhan. Selamanya Kau Raja diagungkan, Yesus Tuhan. The greatness and the power is yours. The glory and the victory is yours. And the majesty is yours. For all that is in heaven and on earth is yours. Yours the kingdom, you're exalted above all. For all that is in heaven and on earth is yours, and we give you all the glory. The greatness and the
Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Salam. Shalom. Haleluya. Happy New Year. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Coba kita salam kiri kanan saudara, minimal 5 orang saudara. Katakan Happy New Year, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, memasuki tahun penuaian. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita sama-sama serukan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. 1, 2, 3. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami sudah memasuki tahun 2025 ini Tuhan, kami mengawalinya bersama dengan Tuhan dan tuntunan-Mu sepanjang tahun ini. Biarlah penuaian itu terjadi atas kami, atas gereja, atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai. Nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Oh yeah. Mari sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita akan menuai yang Tuhan inginkan, penuaian besar-besaran. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Semua yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Yang dengan mencucurkan air akan menuai dengan, kami menuai Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak.
sambil menabur benih, pasti pulang membawa. Sekali lagi katakan yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti akan membawa berkas-berkas. Amin. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ini tahun penuaian yang Tuhan inginkan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan, ini tahun pembebasan. Semua. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Semua katakan yang lumpuh dan yang buta. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sama-sama katakan, ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Come on. Ini tahun penuaian. Semua tawanan dilepaskan. Kami menuai yang lumpuh dan yang buta. Lompat dan bersorak. Hey! Ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala. Katakan, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun. Amin. Katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan yang di rumah-rumah, yang ditawan dibebaskan. Yang lumpuh dan yang buta. Amin. Sebab ini tahun pembebasan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala. Oh, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yoel. Amin. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Semua yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang buta. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan, ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Amin. Ini tahun penuaian. Semua tawanan Tuhan lepaskan semua. Yang lumpuh dan yang lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun penuaian. Haleluya. Sebab ini tahun penuaian. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, ini tahun penuaian. Mari kita menuai bersama-sama. Oh, biar semua yang lumpuh, biar semua yang buta, biar semua yang terikat di luar sana, Tuhan bebaskan untuk kita tua yang setuju. Katakan amin. Hey. Ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Semua tawanan dilepaskan untuk kita tuai saudara. Yang lumpuh dan yang buta, semua lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun penuaian. Sama-sama, ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Ini tahun penuaian. Semua tawanan dilepaskan. Oh Yesus, yang lumpuh dan
berlompat dan bersoraklah, sebab ini tahun penuaian, sebab ini tahun penuaian, sebab ini tahun penuaian. Amin. Ini tahun penuaian yang Tuhan inginkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari apa yang kami inginkan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Oh, terima kasih Roh Kudus. Kami mengangkat suara kami menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Ini kerinduan umat-Mu mengawali tahun 2025. Yesus, ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus,
segenap jiwa kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, mengangkat suara kami, sebab Kau layak. Berjalan di depan kami, Kau bawa kami kepada rencana-Mu yang indah. Hadirat-Mu yang melepaskan kami dari jalan raya. Ya Rabbana Shande, ya Kau layak Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang bawa syukur kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dianugerahkan. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa, Kau bertata. Shikiara la bala 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 bala. Oh Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, yes Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
pikirkan aku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, menuntun kami sepanjang tahun ini. Mari angkat suaramu, sembah Dia, Dia Raja. Kami memerlukan tuntunan-Mu bagi kami sepanjang tahun ini, ya Tuhan. Engkau yang memuaskan setiap hati kami. Kami memerlukan tuntunan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkau berjalan di depan kami, Engkau membawa kami kepada rencana-rencana-Mu yang indah. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, kami memerlukan Engkau menuntun kami sepanjang tahun ini.
Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Kau nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila Engkau tak beserta kami. Bila Engkau tak besertaku, yes, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kau nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Engkau yang memimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah mari jemaat Tuhan saja katakan, bila Engkau yang menuntun umat-Mu sepanjang tahun, kami memerlukan Engkau, Engkau yang memimpin kami. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah
dan berjalanlah denganku. Haleluya. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang memanggilnya dengan sebutan Kowan, nama yang berartian sebagai abang dalam bahasa Chinese. Tetapi kalau kami yang bekerja di bawah tuntunan beliau, kami memanggilnya dengan sebutan Pak Irwan. Seorang dosen dan ketua Sekolah Tinggi Teologia Real Batam selalu bangga dengan tempat kelahiran beliau di Jambi, lahir 3 Oktober 1966. Menempuh pendidikan SD sampai SMP di Jambi, SMA di Malang, dan kuliah di Amerika. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sambut Profesor Dr. Irwan Wijaya. Yang lebih meriah lagi. Yuk. Tadi pagi di Tanjung Pinang mereka bikin kejutan, saya kaget juga kenapa kok video ini diputar lagi saudara ya. Karena secara official saya resmi melayani. Mari kita berdoa dulu. Bapa urapi kami sore hari ini Tuhan. Hari pertama, minggu yang pertama dalam bulan pertama dalam tahun yang baru. Kami mau mendengar tuntunan Tuhan, urapi setiap kami. Kiranya pesan Tuhan dalam firman Tuhan sore ini boleh terus menguatkan kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman supaya apa yang disampaikan menjadi berkat buat banyak orang. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara memasuki tahun 2025 sebagaimana pesan dari gembala pembina kita. Tuntunan Tuhan untuk gereja ini adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang mau kita tuai saudara? Saudara ini kasih Tuhan tergantung apa yang kita tabur. Saudara mau menuai kesehatan, saudara menabur keringat, olahraga saudara ya. Kalau saudara mau menuai kejengkelan, kemarahan, saudara tabur aja saudara sesuatu yang tidak baik. Tadi saya ngomong-ngomong sama istri, karena orang suka parkir mobil sembarangan. Terus saya bilang, saya ingat saudara ya, satu kali orang melakukan penelitian saudara. Dan kenapa supir oplet, supir angkot, supir bus ini hidupnya itu kok kayaknya susah kali ada terobosan. Ternyata hasil survei itu mengatakan bahwa kebanyakan supir mobil, truk atau apapun ini sering kena kutuk saudara. Kenapa? Karena suka pakai mobil sembarangan, parkir sembarangan, jalan sembarangan, stop sembarangan. Berapa banyak kita ketika lihat itu kita dongkol saudara. Dan kadang-kadang tanpa sadar kita, wah ini sila. Saudara, lepaskan kutuk. Jadi kalau mau menuai kutuk saudara, saudara taburlah kejengkelan. Saudara tergantung saudara menuai apa. Nah hari ini kita mau belajar saudara, apa sebenarnya yang mau kita tuai, kita akan belajar. Nanti tanggal 12 saya juga akan melayani di sini saudara. Saudara Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai 10. Saya baca ayat yang ke-7, saudara baca yang ke-8. Ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara ini kasih Tuhan, firman Tuhan ngomong dengan jelas saudara. Yang pertama saudara harus tahu ketika saudara mau menuai prinsip penuaian pertama saudara, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika saudara menabur pengkhianatan, saudara akan menuai pengkhianatan. Kalau saudara menabur daging, saudara akan menuai kebinasaan. Kalau saudara menabur dalam roh, saudara menuai kekekalan. Prinsip ini tidak bisa diganggu gugat saudara. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan saudara, seringkali kebiasaan kita itu seperti ini saudara. Di dalam pikiran kita saudara, kita menabur di dalam pikiran kita sesuatu yang tidak baik selalu. Kita selalu curiga, kita selalu berpandangan negatif. Itu kita akan menuai tindakannya yang sama saudara. Ketika kita lihat orang, belum tentu orang itu ngomongin kita saudara. Tapi tindakan kita, ini pasti ngomongin aku. Nah saudara, ketika saudara menabur tindakan yang seperti itu, saudara akan terus menuai kebiasaan. Jadi tiap hari lah saudara akan terus curiga sama orang, merepet terus, berpikiran negatif saudara. Ini orang mau ganggu aku, ini orang mau ambil kedudukanku, ini orang akan mengkhianati aku, itu terus. Ketika saudara menabur kebiasaan, itu saudara akan menuai karakter. Orang akan lihat, oh ini memang orangnya kayak begitu Pak. Behel cam, ini nggak bisa campur punya ini wah paiseng teh punya ini, selalu merugikan, selalu mau ambil keuntungan. Nah saudara, ketika saudara menabur karakter, saudara tentu akan menuai takdir saudara. Saudara tentu takdirnya apa? Dimusuhin orang, diomongin orang, saudara, segala sesuatu yang gak baik. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perhatikan, kenapa Yesus tidak lahir di Yerusalem saudara? Kenapa dia lahir di Bethlehem? Dia nggak lahir di Yerusalem yang waktu itu adalah pusat agama zaman itu saudara. Saudara, Tuhan sedang mengajarkan, bukan para pendeta, bukan para hamba Tuhan, bukan sesuatu yang dekat dengan Tuhan yang bisa menjamin hidup saudara. Kenapa Yesus nggak lahir waktu itu di Roma saudara? Roma waktu itu adalah pusat pemerintahan, pusat politik dunia saudara. Dia mau menjelaskan bahwa politik itu tidak bisa saudara pegang. Hari ini omon-omon, besok fufu-fafa, entah apa lagi saudara. Nah saudara yang dengar baik-baik. Yesus mau mengajarkan bukan politik yang menjadikan saudara ada seperti hari ini. Saudara, Yesus juga nggak lahir di Athena, di Yunani. Yang waktu itu adalah kota pendidikan. Banyak filosofi itu lahir dari Athena saudara. Tuhan Yesus hanya ingin mengajarkan, nggak tergantung saudara pintar, kecerdasanmu, otakmu, enggak saudara. Tapi dia justru lahir di Bethlehem, kota yang sederhana, simple, supaya saudara bisa belajar. Segala sesuatu itu dimulai dari kesederhanaan. Nah saudara ini kasih Tuhan, seringkali kita hadapi hari-hari ini seperti ini saudara. Hidup ini memang sulit, camlah, susahlah, tidak baiklah. Kau tetap harus dihadapi saudara. Mau pajak 12%, 15% tetap saudara harus hadapi. Orang-orang menyebalkan, tetaplah harus mencintai mereka saudara. Kadang-kadang kita ini apa yang kita doakan gak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saya ingat teman saya bilang begini, Pak, kami dulu adopsi Cina. Waktu negeri ini masih komunis, kami doa terus untuk Cina daratan. Oh Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati ini negeri komunis ini. Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan. Sekali waktu negeri Cina terbuka, ada banyak hamba-hamba Tuhan mulai belajar. Ini di sekolah tinggi teologi saudara di Malang. Masuk ke dalam sekolah tinggi teologi yang bahasa Mandarin. Ketika orang itu datang di kampus, waduh murid yang lain mulai mengeluh. Sama-sama orang Cina ini saudara. Ini memang bahaya betul nih Cina, kepet betul, makannya banyak betul, doa ngomongnya besar betul. Saudara jadi terbalik-balik saudara. Padahal sebelumnya sibuk kita doa. Tuhan kami minta ketika orang-orang itu datang kita pula gak siap saudara. Ada banyak hal kita kayak begitu kadang-kadang. Toh
orang-orang yang menyebalkan itu, tetaplah saudara harus mencintai mereka. Hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, ya harus terus melangkah saudara. Orang-orang lupa mengatakan terima kasih, banyak orang yang kita tolong. Ya biasa aja saudara. Orang gak pernah ngomong thank you, kamsia, mauliate. Biasa aja, tetaplah membantu mereka. Ada orang-orang yang keras kepala, tetaplah berbagi Kristus dengan mereka. Tidak semua doa Anda terjawab, ya tetap harus berdoa saudara. Apalagi saudara. Saudara, Tuhan tidak melakukan apa yang menurut Anda seharusnya dia lakukan. Kadang-kadang bilang Tuhan orang itu gak layak ditolong, kenapa Tuhan tolong? Saudara, saudara tetap harus percaya sama dia. Kita mungkin takut dipenuhi rasa takut. Nah ada pilihan saudara, terus percaya. Kadang-kadang kawan-kawan kita mengkritik kita gak siap saudara. Tetaplah lakukan yang benar. Satu kali saya di WA saudara. Pak Irwan ini suka gerasak gerusuk. Kadang-kadang kurang manner. Saya balas, terima kasih buat masukannya. Memang saya gerasak gerusuk. Saya gerasak gerusuk karena saya belajar ditekan terus dari atas seperti ini. Saya akan terus gerasak gerusuk selagi Bapak Ibu tidak melakukan hal yang benar. Saudara, tapi kan tetap saya lakukan yang benar. Apakah mungkin saya dan saudara menyerah? Saudara, kadang-kadang hidup ini terlalu dini, kita gampang, hidup ini jangan cemen saudara. Hidup ini life is tough man, hidup ini keras, tetap harus dihadapi. Amin. Kalau saudara tipe orang yang gampang menyerah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit pindah gereja, kesian yang gereja yang saudara datangi nanti nggak maju-maju saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini kebiasaan. Jadi mari kita tabur yang baik supaya kita menuai yang baik. Amin. Apa yang saudara tabur itu yang akan saudara tuai. Tergantung saudara mau tabur apa. Saudara menabur kebaikan tentu saudara akan menuai kebaikan. Saudara menabur apa lagi? Hoax, tentu saudara akan menuai gosip. Saudara depend, oke? Jadi teruslah menabur yang baik supaya saudara boleh hidup. 2, prinsip penuaian yang kedua, menuai biasanya lebih dari apa yang kamu tabur. Saudara ya, kita menuai itu lebih dari apa yang kita tabur. Baik dari jumlah maupun hasil. Contoh saudara, ketika saudara tanam biji, saudara tentu tidak menuai biji. Saudara tanam biji semangka, tentu saudara tidak tuai biji semangka, tapi saudara menuai semangka. Saudara tanam pepaya, saudara menuai buah pepaya, betul? Jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Jadi apa yang saudara tabur, buah yang dihasilkan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sama juga dengan firman Tuhan hari ini berkata begini saudara. Jadi jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Firman Tuhan ngomong ya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan dan melakukannya, saudara, ini yang akan terjadi. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Saudara ya, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggurmu dan minyakmu. Firman Tuhan sederhana aja saudara. Dia bilang kalau kau dengar baik-baik firman Tuhan hari ini, kau ibadah dengan sungguh-sungguh dan melakukan semua firman Tuhan, maka aku akan memberikan kepadamu hujan awal, hujan akhir. Karena itulah sumber dari tuaian supaya cukup gandum, cukup anggur, cukup minyak. Saudara, Tuhan gak nuntut banyak-banyak. Tapi berapa banyak saya dan saudara yang ibadahnya sungguh-sungguh. Yang betul-betul mau ibadah. Yang dengar firman Tuhan dan melakukan. Kadang-kadang kita ini suka korupsi saudara. Ternyata korupsi itu dimulai dari rumah Tuhan. Dengar firman Tuhan kita tidak lakukan. Yang mana kita senang kita lakukan saudara. Ketika hamba Tuhan bicara perpuluhan, kita mulai pertimbangan kiri dan kanan saudara. Dan lebih banyak kita nggak bayar perpuluhannya. Di tempat di mana saya mengembalakan saudara, hanya 30-40%. Gereja itu hidup 20 tahun dari saya mengembalakan sampai hari ini. Hanya hidup dari 30% perpuluhan jemaatnya. Berarti hampir 70% saudara hanya dengar dan melakukan dan tidak melakukan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan bagaimana supaya saudara boleh cukup gandum bicara soal makanan, cukup anggur boleh bicara soal sukacita, berkat rohani, dan minyak bicara soal otoritas dan pengurapan yang Tuhan bisa sediakan buat saudara. Karena kita untuk setia melakukannya aja kita gak mau lakukan saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan,
Saya contoh begini, saya kasih contoh. Prinsip menuai ini dalam hal keuangan. Contoh saja saudara. Nanti saya akan ngomong lagi minggu kedua saudara. Satu kali murid-murid Yesus berkumpul. Dia tanya sama Yesus karena dia mau nguji ini ahli Taurat orang Farisi saudara ya. Apakah kami boleh membayar pajak pada kaisar? Haruskah kami bayar? Pertanyaannya sederhana aja saudara. Perlu tidak kami bayar pajak? Terus Yesus bilang apa? Kamu lihat dulu uang itu gambar siapa dan tulisan siapa? Terus mereka bilang gambar kaisar, tulisan kaisar. Ayat 17 bilang begini, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara dengar baik-baik, ternyata membayar pajak itu bagian dari firman Tuhan. Berapa banyak saya dan saudara ketika melakukan bisnis, seringkali kita juga tutup sebelah mata atau kapanpun kita melakukan segala sesuatu supaya pajak kita bisa dikurangi. Saudara. Dan kayaknya kita puas kalau kita bisa sedikit main dengan pajak. Saudara dengar baik-baik, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan hanya setengah hati. Kita nggak pernah melakukannya dengan sepenuh hati. Terus bagaimana perlindungan Tuhan mau nyata dalam hidup saya dan saudara. Saya bersyukur punya teman, saudara, kalau saudara tahu. Satu kali dia ngomong, Pak, saya ini pembayar pajak makanan restoran di Batam ini nomor 3 besar. Berapa sering saya diganggu mereka untuk supaya saya kompromi. Saya enggak mau, karena saya ini hamba Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Nomor 1 McD, nomor 2 Kentucky, nomor 3. Dan ini semua sistem orang Amerika, kan McDonald Amerika, Kentucky juga kan orang Amerika, saudara. Tetapi semua resto yang Indonesia punya, seringkali kita ini tidak jujur. Itu cuma contoh aja, saudara. Ya kalau hari ini saudara tersinggung, puji Tuhan, saudara. Saudara, saya punya dosen itu semua kami bayar pajak, saudara. STT, SMK, walaupun nggak besar, walaupun kadang-kadang nol, tapi semua melakukan bayar pajak. Ketika ada bantuan hibah, yang ditanya duluan apakah sekolah ini bayar pajak? Bayar. Dosennya bayar nggak? Bayar. Buktinya lengkap, saudara. Ada auditnya, ada ini. Saudara, daerah dapat hibah itu puluhan miliar, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita taat, itu orang dunia aja bisa begitu, saudara. Pemerintah, apalagi kerajaan Allah. Ini baru ngomong soal pajak, saudara. Saudara ini kasih Tuhan pajak untuk kaisar, bagaimana dengan perpuluhan? Saya nggak ngomong perpuluhan hari ini, saudara cek sendiri hidup saudara. Tapi saya mau ngomong sisi yang lain, saudara. Ulangan pasal 16, ayat 16b sampai 17 bilang begini. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Makanya setiap kali pertemuan ibadah selalu ada persembahan, saudara. Karena itu ada hukumnya. Menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa. Zaman dulu orang bawa persembahan, entah itu hewan, entah, saudara korban. Tetapi hari-hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa persembahan. Tetapi perhatikan ayat yang ke-17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang sudah diperbaiki. Karena sekedar, makanya seringkali kita limpul-limpul aja, sembarangan kasih aja, saudara. Kapan perlu kita tukar dulu uang kecil. Ya Pak, karena kebiasaan kami di kampung dulu, damai madiamu, durung-durung madiau. Dulu di kampung, damai buat saudara, persembahannya buat aku. Makanya persembahannya juga ecek-ecek, saudara. Tetapi dengar baik-baik, saudara. Sementara bahasa Inggrisnya ngomong baik begini. Every man shall give as he is able. Setiap orang akan memberikan sesuai dengan kemampuan. Kemampuan apa, saudara? In accordance with the blessing. Sesuai dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Ternyata ada comparisonnya, saudara. Memberi saudara persembahan sesuai dengan berkat yang saudara terima. Tuhan gak minta semua, saudara. Tetapi Tuhan bilang apa, saudara? Sesuai kemampuan yang saudara terima. Kalau engkau menerima berkat 100 juta terus engkau kasih persembahan 50.000. Kira-kira seimbang gak, saudara? Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan itu baru satu, saudara. Yang berikutnya, saudara.
Saudara, benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. 2 Korintus 9 ayat 10 ayat 12 bilang begini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ia, Tuhan, menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara perhatikan. Kadang-kadang ketika saya dan saudara dapat berkat, kita ini jadi serakah. Semua kita mau, saudara. Bahkan bibit pun, benih pun kita makan. Tidak ada lagi yang kita tabur, saudara. Nah, banyak orang kayak begitu, saudara. Lokek, kedekut, kikir, saudara. Semua dia pikir dia punya. Dan memberi, ya memberi aja. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dengar baik-baik hari ini, saya nggak ngomong soal ini, tapi ini cuma gloom. Awal aja, saudara. Jangan jadi orang kikir. Jangan jadi orang kikir. Ngomong kiri kanan, saudara. Karena kita ini mau menuai, saudara. Jangan become stingy, saudara ya. Jangan jadi orang kikir, jangan jadi orang pelit. Contoh, nah ini saudara. Ini perhatikan saudara. Oma ini, Hattie Green, umurnya 81 tahun. Dia dikatakan, digelarnya Witch of the Wall Street. Nenek sihir dari Wall Street. Ternyata dia adalah wanita perempuan terkikir sedunia. Saudara bayangkan, itu di sebelah sininya, ini adalah kolornya saudara, underwearnya. Selama 65 tahun dia nggak pernah ganti kolor saudara. Saudara bisa bayangkan enggak saudara? Dia mati umur 81 tahun. Kolor busuknya ini umurnya 65 tahun. Side A, side B sampai lulu pun dia nggak mau tukar saudara. Waktu dia mati umurnya 81 tahun saudara, 3 Juli 1916. Dia meninggal dalam usia 81 tahun di rumah anaknya di New York. Meninggalkan harta yang setara dengan sekarang nih 5 miliar dolar. Masih disumbangkan 200 juta dolar saudara. Untuk 64 kampus, gereja, rumah sakit. Saking lokeknya saudara. Kolornya pun dia gak mau ganti saudara. Ini bisa caupu betul ini saudara. Saudara kalau ketemu orang kayak gitu ada gak? Ternyata ada juga orang kayak begitu. Saking kikirnya. Cik Mat ketawa-ketawa ini Cik Mat. Jangan-jangan Suti kayak gitu. Minta maaf dulu Suti. Saudara ini saudara bisa bayangkan gak saudara? Saking kikirnya, kolornya pun tidak mau dia ganti saudara. Saya baca ini sampai ketawa-ketawa saudara. Anaknya 1 kali kecelakaan dan harus dioperasi. Dia pun gak mau keluar duit. Karena dia mau berharap dengan BPJS. Dia ikutin aturan sampai mau mati karena dia tetap tidak mau keluarkan uang. Saudara, roh kikir itu ada saudara. Jadi saya percaya jemaat HOG tidak ada yang kikir. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan. Prinsip penuaian yang ketiga. Tentu kita mau menuai jiwa-jiwa itu prinsipnya harus membutuhkan kesabaran dan kegigihan. Nah saudara ini kasih Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 35 bilang gini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara lihat firman Tuhan bilang enggak pakai tunggu waktu. Sebenarnya kita harus menuainya sekarang. Saudara kitab Yoel ngomong dengan jelas. Hari penuaian itu seperti apa. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Pada hari-hari itu aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, penuaian itu bukan 4 bulan lagi, bukan 3 bulan lagi. Tapi kalau saudara lihat apa kitab Yoel katakan, nubuat kitab Yoel mengatakan penuaian itu sekarang. Dan siapa yang terlibat di dalamnya? Perhatikan, ada 4 unsur yang terlibat di dalamnya saudara. Yang pertama dikatakan 3 generasi. Perhatikan setiap pelayanan kita saudara. Perhatikan keluarga kita. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Generasi milenial, generasi Z. Itu akan dipakai Tuhan. Seringkali kita pikir anak sekolah minggu. Hanya untuk sekolah minggu aja saudara. Kita hanya jadikan dia objek.
Tapi saudara tahu, di akhir zaman anak-anak sekolah minggu akan menangkan anak-anak sekolah minggu. Kawan-kawan sekolahnya akan mereka menangkan. Anak-anak teens akan memenangkan teens. Bahkan dikatakan orang muda atau orang tua bukan hanya pelengkap, tapi mereka pelaku. Amin. Yang kedua saudara, dikatakan semua golongan tingkat strata masyarakat akan menjalankan fungsi. Kenapa? Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Saudara, tidak ada bos-bos tapi hamba. Semua budak, semua pekerja, semua siapa saja Tuhan mau pakai saudara. Bahkan semua gender, baik laki maupun perempuan, semua mau dipakai Tuhan. Dan Tuhan bilang apa saudara? Aku akan membuat mujizat-mujizat di langit. Darah dan api dan gumpalan asap. Saudara, memasuki tahun 2025 ini kemarin malam kami tidur sambil ngomong-ngomong sama Nana saudara. Enggak tahu lagi tantangan apa yang akan terjadi tahun-tahun ini. Tapi kita bersyukur untuk 2024 masa-masa sulit kita lewati. Karena 2024 saya pikir itu masa-masa sulit saya saudara ya. Itu hari-hari kalau bisa lewat itu pun mujizat betul saudara. Dan ke depan ini kita nggak tahu mujizat apa lagi saudara. Di langit gumpalan asap, api dan darah. Perang ada di mana-mana. Waktu COVID datang 3 tahun kita semua tiarap saudara. Itu kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita perlu bersyukur saudara. Nah saudara, penuaian itu sama dengan goncangan dalam segala bidang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan. Kitab Ibrani bilang begini saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan ngomong dengan jelas saudara. Yang pertama dikatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Bisa enggak kita bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan langit saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dikatakan perubahan apa yang bisa digoncang. Laut, darat, alam, bumi, sistem perekonomian, tatanan pemerintah, semua akan digoncang. Tiba-tiba berapa waktu yang lalu Korea Selatan kasih darurat militer, saudara ya. Saudara, emergency law. Dan sekarang presidennya kena tangkap, saudara. Dalam sekejap, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itu bisa terjadi di mana-mana, saudara. Itu goncangan politik, goncangan ekonomi. Tapi yang saya mau katakan, goncangan alam juga akan terus terjadi. Kita tidak pernah tahu. 5 hari yang lalu saudara ingat ketika pesawat Azerbaijan itu mendarat darurat. Saudara, ternyata bukan mendarat darurat, pesawat ini ditembak. Puluhan orang mati, ada yang hidup juga saudara. Dan 2 hari yang lalu, hari Minggu saudara ya. 3 pesawat itu mendarat darurat, 1 kecelakaan yang mati hampir semua saudara. Hanya 2 orang pramugari duduk di belakang yang selamat, itu Jeju Air. Yang dari Norway mau ke Belanda, saudara juga harus mendarat darurat. Yang dari Kanada juga, Air Kanada juga, saudara. Dan itu terbakar, tapi tidak ada apa-apa, saudara. Tetapi dalam sehari 3 kali kecelakaan pesawat. Tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini baru goncangan-goncangan, Tuhan kasih permulaan. Tetapi saudara ingat, setiap goncangan yang terjadi, baik di langit, di darat, di udara, di semua sistem yang ada, saudara harus tahu itu tandanya saya dan saudara masuk ke dalam penuaian. Amin. Makanya saudara harus mempersiapkan diri dengan betul. Saudara, firman Tuhan ngomong dengan jelas sebagai sikap penuai, marilah kita mengucap syukur. Ucapan syukur ini yang seringkali susah mulut kita untuk ngomong, saudara. Hal-hal yang baik kita gampang mengucap syukur. Tetapi kalau hal-hal yang tidak baik bagaimana saudara? Habis itu kita perlu beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Tuhan gak minta macam-macam saudara.
Tuhan hanya minta 4 hal. Yang pertama mengucap syukur. Sering enggak kita ini mengucap syukur atau lebih banyak kita mengeluh, saudara. Itu yang pertama. Habis itu kamu beribadahmu gimana? Cara berkenan. Kemarin saya ingat Pak Erwin ingatkan, saudara. Berarti kita jangan jadi murid yang suka telatan, saudara. Saya hampir melayani tiap tahun itu ke Papua pasti, saudara ya. 2023 itu 11 kali lebih saya ke Papua bolak-balik, saudara. Dan saya ingat tahun ini, tahun 2024, saudara, saya itu dari Batam ke Wamena, pulang ke Batam itu tiketnya 23 juta satu orang, saudara. Itu saya sendiri, saudara. Dari Batam ke Jakarta, Jakarta ke Jayapura, Jayapura ke Wamena, Wamena Jayapura, Jayapura Jakarta, Jakarta Batam, itu 23 juta, saudara. Dan selalu waktu itu untuk mengunjungi guru-guru yang di sana. Karena saya ada kontrak dengan Pemda Kabupaten Jayawijaya, saudara, di Wamena. Dan saya selalu ngomong, saya selalu kecam. Habis itu saya ke Jayapura lagi untuk Papua Summit. Seluruh Papua kumpul di Jayapura. Selalu saya ngomong, saudara. Saya selalu ngomong begini, kenapa lah tanah negeri ini tidak diberkati Tuhan. Pajaknya besar. Saudara ya, pendapatannya besar. Tapi penduduknya miskin betul. Ya begitu, saudara. Ibadah selalu terlambat punya, saudara. Kalau ibadah jam 10, mulai, saudara, jam setengah 11, hampir jam 11, setengah jam lagi selesai baru mereka datang, saudara, baru penuh gereja. Itu berulang-ulang bukan sekali. Saya bilang, kenapa kok kayak gini, kok nggak diajar, ini semua mendatangkan kutuk, percuma kamu datang. Iya Pak, kalau ada bakar batu, potong babi, rame gereja dari awal, saudara. Nah saudara, ini kasih Tuhan ibadah kayak gitu, kayak yang berkenan. Saudara, kalau saudara beribadah juga datang terlambat, suka-suka saudara, habis itu keluar masuk, saudara ada konsentrasi, saudara sibuk ingat anak, ingat ini, saudara. Bagaimana berkat Tuhan dalam ibadah itu bisa turun. Itu yang kedua, saudara. Cara berkenan. Habis itu ada rasa hormat dan takut. Berapa banyak kita kan susah bedakan, saudara, antara saudara buka firman di dalam WA sama saudara sedang WhatsApp. Ini pendeta khotbah tak betul, lama betul ini. Saudara foto kirim, tengoklah, ini nih, nyinyir lagi nih, ngomongin kita ini pendeta. Ngomong lagi soal duit nih, kirim lagi ke temannya di kampung, saudara. Pendetanya khotbah apa? Entah, pakai bajunya juga nggak jelas itu katanya. Nah saudara, ketahuan saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan dengar baik-baik. Mari kita mengucap syukur. Saudara, ini kasih Tuhan, saya ingat ini waktu saya sakit, saudara. FGR saya itu 26% nih, saudara ya. Mau drop lagi, stage 4. Dokter saya sama dokter Deo itu ke rumah sakit, dokternya bilang gini, Pastor, kamu nggak boleh kemana-mana. Karena kondisimu sangat buruk. Kamu bisa mati setiap saat, dia bilang gitu. Nah saya ingat betul, saudara, habis saya itu ada seorang pengusaha terkenal di Jakarta juga sama dokter ini. Terus istri saya tanya, kalau pengusaha itu kondisi ginjalnya gimana? Dia mah nggak apa-apa, suamimu yang parah gitu, saudara. Saudara, memang suaminya yang parah, tapi dia yang mati duluan, saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya dibilang kamu akan mati, saudara, dan kondisi itu kan nggak bagus, saudara. Karena mata saya waktu itu enggak bisa lihat sampai +3 udah enggak bisa lihat, kacamatanya +3 pun udah enggak bisa lihat, saudara ya, kacau. Join ini sambungan ini, saudara, bengkak-bengkak, saudara. Kaki pun susah, tidur enggak bisa, saudara, kondisi itu sangat drop. Karena saya kenanya kan IgA nefropati, saudara. Yang sampai hari ini dokter bilang kami juga enggak tahu obatnya apa. Kami hanya kira-kira 1, 2, 3 ini dan kita akan coba. Nah saudara, sampai hari ini juga nggak ada obatnya, saudara ya. Tapi saya ingat ketika di dalam masa sulit itu saya bisa lulus, saya punya PhD penelitian selama hampir 10 tahun lebih, saudara. Ini penelitian saya mengenai hamba-hamba Tuhan yang datang ke Tanah Melayu selama lebih dari 100, itu 186 berarti sudah 187, 188 tahun yang lalu. Saudara, lebih lama daripada Nomensen masuk ke Tanah Batak. Ketika Nomensen masuk ke Tanah Batak diubahkan. Ketika Edgard Herman Roger, saudara, ini dari Jerman, dari Belanda, masuk ke Tanah Melayu, ke Tanjung Pinang, saudara, tidak bawa perubahan. Marco Polo pun pernah singgah di Tanjung Pinang, saudara, bahkan saudara tidak membawa tanah negeri itu berubah, saudara. Makanya saya melakukan penelitian itu, saudara, dan saya lulus. Saya bersyukur untuk itu, saudara. Justru di dalam kondisi tidak bagus, saudara, kondisinya berat badan saya waktu itu tinggal 63 kilo, saudara, dan saya boleh lulus.
Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan dengar baik-baik. Habis itu saya ingat betul bulan Maret itu saya mengajukan surat untuk banding, saya punya profesor saudara. Kalau saudara lihat ini saya masukkan tuh November 2021 13 kilo manual. Waktu itu belum ada online punya. Saudara bisa bayangkan enggak bolak-balik sudah sampai itu akhirnya dirubah ke online. Saudara masuk yang pertama, saudara harus tahu untuk guru besar, untuk profesor itu harus lewat pendidikan tinggi Islam. Karena Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen belum ada sistem saudara. Karena profesornya waktu itu baru 5 atau 6 orang, masih sangat terbatas. Nah saudara ini kasih Tuhan jadi harus lewat profesor pendidikan tinggi Islam. Saudara setelah online pun tinggal tanda tangan 3 kali saya ingat di Kasubdit saudara gagal lagi. Karena saya dianggap jiplak, saya dianggap nyontek. Wah saya bikin akhirnya saya protes lagi sampai ganti saudara, sudah diganti dirjennya. Ganti itu, terus dia bilang ini kalau gitu Bapak banding aja. Makanya saya masukkan surat banding saudara dari Maret, nggak ada kabar. Tapi ketika Agustus saudara, banding saya itu diterima saudara ya. Waktu itu saya lagi di acara di GBI Rock saudara dengan Ibu Nana, dengan Nana mau pulang ke Batam. Ditelepon Pak hari Jumat jadi banding Bapak, surat keberatan Bapak diterima. Akhirnya lewat Zoom saudara tanggal 2 Agustus. Dan waktu itu mereka bilang Bapak ini mau lompat terlalu tinggi. Dari KUM 300 lektor 3D mau lompat ke 4B 4C saudara. Lompat tiganya itu perlu 500 angkanya terlalu tinggi dia bilang. Terus saya masih ingat Pak Freddy waktu itu di situ. Tapi Pak Irwan ini KUM-nya mencukupi untuk lompat. Syarat untuk lompat itu kalau kamu hanya dosen 10 tahun harus punya 4 tulisan penelitian yang tembus standar Scopus Q1. Terus dia bilang, ini Pak Irwan punya 5 Scopusnya. Ini yang diminta cuma 4. Apakah dia penulis pertama? Tuh Pak Freddy jawab, iya dia penulis pertama bahkan penulis tunggal. Nah saudara ini kasih Tuhan oke. Kita lihat lagi syarat berikutnya. Ada namanya SJR saudara ya. SJR itu Scientific Journal Review. Itu cuma perlu 0,2. Ini apakah 0,2? Terus saya bilang saya punya ini 0,34. Ditengok bisa. Kalau gitu kita hitung ulang. Saudara, waktu mereka bilang hitung ulang Agustus itu saya sudah tahu. Tapi saya nggak tahu kapan keluarnya saudara. Saya ada Tuhan kalau boleh sebelum ganti presiden saya sudah keluar. Karena saya tahu menteri akan berubah lagi peraturan. Nah saudara ketika saya di Papua tiba-tiba saya ditelepon saudara. Pak Irwan nilai KUM Bapak sudah keluar. Saudara lihat keluarnya tinggi sekali saudara. Saya mau lompat 500 saja ditolak tapi yang mereka kasih lompatannya 850 plus. Jadi nilai KUM saya itu saudara ya, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Saudara KUM-nya itu 1186. Untuk profesor penuh itu 1050 saudara. Saya 1186 artinya saya lompat tuh 5 tingkat saudara. Bahkan saya menjadi guru besar teologi, misiologi saudara. Dengan nilai paling tinggi di seluruh Indonesia saudara. Jadi kadang-kadang enggak ngerti juga. Cara Tuhan itu, saya cuma mau kasih tahu Tuhan itu ajaib. Amin saudara. Makanya hidup ini perlu mengucap syukur. Apapun yang terjadi ketika saudara pegang firman Tuhan. Lakukan yang benar. Saudara dengar baik-baik. Semua Tuhan akan berkati. Kadang-kadang kita terlalu banyak mengandal. Kita menabur saudara. Kita menabur dengan pejabat. Makanya saudara menuai banyak masalah. Berapa banyak saudara sibuk menabur pejabat ini, pejabat itu, pejabat ini saudara. Saya tetap akan mengkritisi, saya tetap akan vokal saudara. Kenapa saudara ini kasih Tuhan? Akhirnya saudara yang akan menuai masalah. Dengar baik-baik. Kalau ada di sini pejabat pemerintah, hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Jangan saudara makan uang haram itu. Ketika saudara makan uang haram, tentu saudara akan menuai masalah. Saudara satu kali waktunya akan terkuak. Kebusukan itu akan keluar. Saudara akan dipermalukan, saudara akan dilecehkan, saudara nggak ada lagi puji Tuhan, haleluyanya saudara. Karena saudara masuk kanan keluar kiri tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah saudara ini kasih Tuhan, makanya perlu takut akan Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan itu artinya apa? Artinya melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saudara sama juga tanggal 10 Juni yang lalu itu ambulan boat diresmikan saudara ya. Ini ambulan boat ini bisa disewa nanti saudara untuk bawa mayat kah, orang sakit kah, dari Batam Singapura kah, Batam Johor kah, dari Tanjung Pinang ke Karimun kah, dari mana-mana saudara. Tapi mulainya sangat sederhana.
Dulu saya punya mimpi saudara. Satu kali punya klinik apung, satu kali punya rumah sakit saudara ya. Tetapi saya nggak pernah selalu putus asa saudara. Saya tahu akan tiba waktunya. Nah satu kali saya ingat betul saudara, tanggal 4 Mei, tanggal 3 Mei itu saudara, ada ibu gembala meninggal saudara. Itu dia dari SP3 jauh sekali, di rumah sakit Karimun harus dibawa pulang. Bawa pulang itu charter pompong 3 jam, masuk lagi ke dalam saudara ya. Kalau pakai speed bisalah 1 jam berarti 4 jam. Kalau pakai pompong itu terus akan makan waktu 6 jam baru sampai saudara. Dan ketika diangkat kayak gitu, dikirim fotonya sama saya hancur hati saudara. Saya bilang Tuhan, suami istri ini melayan tahunan di tempat yang orang gak suka. Mati pun gak ada penghormatan. Bahkan kami pun gak bisa menghormati. Karena cuma bisa charter pompong dengan biaya murah, dengan sederhana kayak gini, itulah yang ada. Kalau kami punya ambulan kan hebat Tuhan, bisa kita bawa, bisa kita kirim. Saudara hanya itu bulan Mei, bulan 6 saya diteleponkan. Bapak masih mau punya kapal apung, rumah sakit apung, masih. Tapi saya sekarang kondisi saya enggak baik dan saya enggak bisa mikir, saya enggak punya uang. Kalau Bapak mau, ini ada Pak. Saya kasih Bapak, saya mau ngaku dosa sama Pak Irwan, dia bilang. 3 tahun yang lalu, depan istri saya juga dia ngomong, saya sudah beli kapal Pak. Sebenarnya saya mau rombak dulu, udah itu baru tinggal kasih Bapak. Tetapi saya juga kena tipu, kapal itu hilang, uang saya juga hilang. Dia bilang, oh gitu ya. Tapi ini Bapak mau nggak? Saya sudah lihat barangnya ada, semua ada, saya akan rombak. Saya bilang mau. Terus mesinnya gimana? Alat-alatnya nanti Bapak yang pikirkan, kami rombak dulu. Oh ya udah. Saudara, dan puji Tuhan saudara sampai kapal ini launching dari mesin segala macam. Saya 5 perak pun saya tidak keluar uang saudara. Tuhan itu Tuhan ajaib. Tuhan menjawab doa yang seringkali dari jeritan hati yang enggak kedengaran sekalipun. Kadang-kadang hidup kita ini tertekan, tergencet saudara. Mau ngomong sama siapapun kita enggak tahu. Kita cuma bilang Tuhan kau tolong aku. Ketika saya sakit saya ingat betul. Saya enggak pernah mengeluh di depan orang banyak saudara. Saya cuma ngomong sama istri saya aja. Keluarga saya Zoom, sibuk saudara. Saya bilang tolonglah kalian jangan sibuk ketakutan yang ekstra. Toh yang jalani hidup ini kan saya. Yang lebih menderita pasti istri saya. Tolong jangan ganggu-ganggu lagi. Kalian cuma dukung saya dengan doa. Saya ingat dulu waktu anak saya Kaleb usus buntu pecah 11 hari. Dokter Deo ingat nih saya marah dia. Saya telepon dia. Dok kau jangan ganggu-ganggu istriku ya. Saking dia chatting Bu Nana. Karena dia dokter saudara jadi dia tahu. Bu itu harusnya operasi begini. Istri saya setiap kali dia ragu dia WA saya. Saya sedang di Bandung, saya juga bergumul. Anakku ini hidup apa mati ya? Anakku ini hidup apa mati ya Tuhan? Tapi sampai satu titik saya bilang Tuhan kalaupun dia mati saya tidak akan salahkan Tuhan. Paling saya jemput dia di Kuala Lumpur bawa pulang ke gereja taruh di kubur. Tapi kalau boleh Tuhan perpanjang. Tapi waktu itu saya saking marahnya saya telepon dokter. Kau mulai hari jangan kau ganggu-ganggu istriku ya. Padahal dia mau nolong saya. Abangku pun kumarah. Jadi aso saya tuh ngomong ini. Aku udah ngomong sama koko kau. Jangan kau campur-campur, malah kena marah. Dia sibuk, kau ini jangan sibuk pelayanan terus. Anak kau tuh sudah mau mati, bukannya kau urus. Wah naik darah saya saudara. Yang mati ini kan anakku, bukan anak kau. Kau urus aja anakmu, biar aku urus anakku. Saking sampai titiknya. Nah sama juga ketika saya dalam babak belur saudara. Saya makan susah, enggak bisa makan saudara. Makannya menakutkan semua ditimbang. Kencing pun sudah hati-hati takut keluar darah kan saudara. Semua serba tertekan, saya cuma melihat Tuhan. Hambamu ini sesak. Kalau Tuhan mau pakai. Kalau Tuhan nggak mau pakai jangan bikin susah. Panggil pulang selesai. Toh semua sudah saya serahkan. Penggembalaan saya sudah lepas. Saya sudah pamitan. Saya tidak khawatir. Karena tidak ada satupun aset gereja atas nama saya. Tidak ada yang akan ribut. Karena semua atas nama gereja. Nggak ada nama saya pribadi. Jangan takut saya bilang gitu. Saya udah nggak ada. Kalau Tuhan mau panggil aja. Jangan bikin repot. Malam-malam berjerit saudara. Satu kali hamba Tuhan datang saudara. Dia datang, saya nggak kenal dia itu Bu Tati. Dia bilang, kau dengar baik-baik ya. Ini Tuhan ngomong sama aku. Tuhan cuma bilang, kau jangan taruh, kau punya obor itu terlalu lama. Tuhan mau sembuhkan kau. Juni nanti kau akan sudah siap tinggal landas. Kau akan berangkat dari satu kota ke kota, bahkan Tuhan akan pakai lagi. Tuhan izinkan kau diam, supaya kau dengar, kau ini pensil yang tumpul. Waduh, saya baru kaget saudara. Ternyata untuk Tuhan runcingkan saya mesti dirobek-robek dulu kiri kanan, supaya nggak bergerak saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Dan
Kalau saudara lihat hari ini, saya boleh ada di mimbar, saya bersyukur untuk itu, saudara. Amin. Tuhan tetap Tuhan yang ajaib. Jadi apapun masalahmu hari ini, dengar baik-baik. Ini awal yang baik. Kalau engkau mau sembuh, engkau mau dipulihkan, engkau mau dilepaskan dari beban berat, mari kita menyembah Tuhan sebentar, saudara. Saya cuma mau katakan, janjilah di hadapan Tuhan. Engkau akan beribadah dengan cara hormat dan takut akan Tuhan. Dengan cara yang berkenan. Pegang janji Tuhan baik-baik, saudara. Supaya engkau boleh dipulihkan. Supaya cukup gandummu, cukup anggurmu, melimpah minyakmu. Amin. Minggu kedua saya akan ngomong soal ini lagi, saudara. Supaya saya dan saudara boleh Tuhan terus pulihkan. Hidup saya boleh dipulihkan. Hidup saudara boleh terus dipulihkan Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan bukan untuk siapa-siapa. Janji Tuhan untuk anaknya. Kalau saya diberkati, tentu anak saya diberkati. Sama juga dengan Bapa kita di sorga. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya tidak tahu permasalahanmu apa malam hari ini. Tapi saya mau berdoa buat saudara. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Sementara nanti worship leader akan naikkan pujian. Saudara dengar baik-baik. Saudara berdiri di tempatmu, pegang hatimu, pegang dadamu, angkat tanganmu, dan saya mau berdoa. Apapun masalahmu, mau ekonomi, keuangan, mau sakit penyakit, mau beban keluarga yang begitu berat, mau masa lalu, kita udah kubur, saudara. Kita udah masuk masa yang baru. Dengar, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu kami akan menuai Tuhan. tak mau berjalan. Makasih Tuhan. Apa yang kami tabur akan kami tuai. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami menabur yang tidak baik. Seringkali hidup ini terlalu banyak kompromi. Seringkali kami gampang tergelincir. Seringkali kami gampang lakukan dosa. Tapi malam hari ini kami mau pegang firman-Mu Tuhan. Ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau pegang firman Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau beribadah dengan rasa hormat dan takut. Ibadah yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar memegang janji-Mu. Seringkali logika kami, cara pikir kami, cara hitung-hitung kami yang membuat hidup kami ini sering kompromi. Tapi hari ini Tuhan, di hari yang pertama, minggu yang pertama, bulan yang pertama, kami mengharapkan mujizat. Yes Lord. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari letakkan di dadamu satu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk setiap beban saudara. Malam hari ini Engkau melihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat. Seringkali hati kami sesak Tuhan. Hidup kami tertekan. Ada begitu banyak masalah yang kami hadapi. 2024 memang sudah berlalu Tuhan. Tapi tahun ini tahun tantangan. Tuhan Engkau menolong hamba-hamba. Bapak Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap kami punya pergumulan dan masalah Tuhan. Baik di rumah tangga kami. Baik hidup kami pribadi. Baik usaha kami. Pekerjaan kami, bisnis kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami sendiri bermasalah dengan kesehatan. Hari ini angkat beban kami Tuhan. Oh Rabaya Shikara Bara. Irabaya Shikara Bara. Bapa, sebagaimana Engkau menolong hamba-Mu. Ketika hamba-Mu sesak dan berteriak sama Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi hamba tahu pengalaman bagaimana sesaknya hidup.
Malam hari ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hidup kami sesak, hidup kami sesak. Tuhan tolong, tekanan yang terjadi dalam hidup kami hanya Tuhan yang tahu. Hari ini Engkau angkat beban itu Tuhan. Angkat beban itu dalam nama Yesus. Hari yang pertama, minggu yang pertama, bulan yang pertama, tahun yang baru ini. Angkat beban kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Sakit ginjal, sakit kanker, lambung, apapun itu Tuhan. Hari ini Kau sembuhkan mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tuhan juga sanggup menggerakkan orang-orang yang bermurah hati dari utara, timur, selatan, dan barat untuk menolong, untuk membantu. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dalam nama Yesus. Keuangan kami, orang-orang yang menekan kami, pejabat-pejabat yang mengintimidasi kami, yang seringkali menakut-nakuti kami, dalam nama Yesus. Wibawa ilahi ada bersama dengan kami. Pengurapan Tuhan memampukan kami untuk bernegosiasi. Otoritas dari Tuhan ada bersama kami. Malam hari ini Tuhan tolong setiap usaha diberkati, setiap pekerjaan dipromosi, setiap jabatan dilindungi. Kami tidak main sogok Tuhan, tapi kami tahu pertolongan Tuhan. Siapa Tuhan kami? Oh Tuhan, bisnis kami seringkali kami sudah buntu. Bukankah Tuhan juga ahli dalam berbisnis? 2 ekor ikan, 5 roti bisa cukup kasih makan 5.000 orang plus 12 bakul. Ketika Tuhan memberkati apa yang kami punya, oh Tuhan, kami tahu itu berkat berlimpah-limpah. Malam hari ini Tuhan tolong kami. Hari yang baru, semangat yang baru. Kami akan terus bergairah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau pegang, kami mau beribadah dengan cara yang berkenan, dengan ucapan syukur, ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi. Apa yang menjadi bagian kami tahu Tuhan. Apa yang menjadi bagian kaisar kami kembalikan. Bagian Tuhan kami kembalikan. Bagian yang kami makan ada benih, ada roti. Benih untuk kami tabur dan roti untuk kami makan. Umat-Mu akan berkelimpahan, berkecukupan. Tidak ada yang kekurangan karena Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih buat malam hari ini. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi saudara. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Makasih Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan sambil mengangkat kedua tangan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan Tuhan, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, amin. Dan berjalanlah
Sekali lagi nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yes. Dan berjalanlah denganku. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan, tuntunan-Mu sepanjang tahun. Kita arahkan tangan kita kepada Bapak Irwan, Gembala Rayon 20. Tuhan, kami bersyukur kami punya Bapak rohani. Terus Tuhan pakai hamba-Mu, sertai setiap pelayanan, tanda-tanda heran yang ajaib dalam setiap pelayanan, dalam setiap langkah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima tuntunan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saudara diberkati. Katakan kepada kiri saudara, saya diberkati. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kami menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangan di tempat? Apakah ada Bapak Ibu? Oh, ada yang paling belakang. Sekali lagi lambaikan tangan di tempat. Kita sambut dengan tepuk tangan, puji Tuhan. Haleluya, selamat datang, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pengumuman bagi kita hari Minggu ibadah seperti biasa di tempat ini dan di cabang-cabang. Dan persembahan boleh nanti saudara ambil amplopnya, ada di belakang kursi saudara, atau mentransfer melalui scan QR yang ada disediakan di kursi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan mengambil ayat firman Tuhan sebagai tuntunan kita sepanjang tahun ini. Nah, kami informasikan ayat emas diambil untuk masing-masing setiap pribadi. Bagi anggota keluarga yang tidak hadir dapat mengambilnya di hari Minggu tanggal 5. Ya, tanggal 5 Januari di ibadah masing-masing. Ya, kami mengundang Bapak Ojangka boleh berdoa sebelum kita mengambil ayat firman Tuhan nanti. Dan untuk Bapak Ibu yang akan mengambil nanti dari lorong, setiap lorong akan maju mulai dari belakang. Dari kursi belakang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita doa supaya ayat emas firman Tuhan yang kita terima. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa yang baik. Yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Yang sudah membawa seluruh umat-Mu datang di dalam ibadah tahun baru ini. Bahkan Roh Kudus akan terus pimpin umat-Mu untuk berjalan di sepanjang tahun 2025 menjadi umat pemenang. Dan sebentar Tuhan kami akan mengambil ayat firman Tuhan yang hidup. Berkati setiap umat-Mu, Roh Kudus pimpin umat-Mu, supaya waktu mereka mengambil, biar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Firman Tuhan akan menuntun mereka sepanjang tahun 2025. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai dari belakang. Di rumah kemuliaan-Mu, aku dan keluargaku mengenal-Mu secara pribadi. Aku bertumbuh di sini dan melayani-Mu, semua karena anugerah-Mu. Di rumah kemuliaan-Mu, di rumah kemuliaan-Mu, aku dan keluargaku mengenal-Mu secara pribadi. Aku bertumbuh di sini dan melayani-Mu, semua karena anugerah-Mu. Di rumah
kuasa-Mu nyata sampai hari ini. Mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Berbaris ya Bapak Ibu. Kuasa hadirat-Mu terjadi di sini. Haleluya. Di rumah kemuliaan-Mu mengenal-Mu secara pribadi. Aku bertumbuh di sini dan melayani-Mu, semua karena anugerah-Mu. Di rumah kemuliaan-Mu kuasa-Mu nyata sampai hari ini. Mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus nyata, kuasa hadirat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Kuasa-Mu nyata sampai hari ini. Mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus nyata, kuasa hadirat terjadi di sini. Kekuatan yang mungkin dipercaya, yang berbeban berat dia pasti tolong. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat dia pasti tolong. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dia pasti tolong. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Di rumah kemuliaan-Mu kuasa-Mu nyata sampai hari ini. Mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kuasa hadirat-Mu terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Di rumah kemuliaan-Mu kuasa-Mu nyata mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus nyata, kuasa hadirat-Mu terjadi di sini. Di rumah kemuliaan-Mu kuasa-Mu nyata sampai hari ini. Mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus nyata, kuasa hadirat-Mu terjadi di. Katakan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dia pasti tolong. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat dia pasti tolong. Yang lemah dikuatkan,
bersama-sama. Sampai hari ini mujizat terjadi di rumah kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Hadirat-Mu terjadi di sini, kuasa hadirat-Mu terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kuasa hadirat-Mu terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa di dalam roh. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami pegang saat ini menjadi kekuatan di dalam tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Profesor Dr. Irwan Wijaya ya Tuhan. Biarlah terus Engkau memberkati setiap telinga yang sudah mendengar, menjadi tuntunan kami sepanjang tahun ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesehatan hamba-Mu sempurna ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit sudah dilenyapkan ya Tuhan, digantikan dengan organ tubuh yang sehat yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Ibu Nana sebagai istri ya Tuhan, Ezer Kenegdo, urapi ya Tuhan hamba-Mu dengan urapan double portion ya Tuhan. Berkati anak-anak cucu mantu semuanya di dalam nama Yesus. Dalam pengembalanya sebagai ya Tuhan Gembala Rayon 20 Misi Asia, biarlah ya Tuhan seluruh cabang-cabang di dalam dan luar negeri diurapi berlimpah-limpah ya Tuhan. Pelayanan ke depan ya Tuhan, Tuhan berkati sertai di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan, kami berdoa bagi gembala senior kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Wakil-wakil gembala CK cabang yang ada, Tuhan berkati urapi di dalam nama Yesus Tuhan. Cabang-cabang dalam negeri dan luar negeri Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi ya Tuhan, yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pendeta ya Tuhan Erwin Wijaya beserta dengan istri ya Tuhan Ibu Sylvia Huang. Tuhan urapi berkati anak-anak, lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu. Pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan lebih lagi di bangsa-bangsa dalam negeri maupun luar negeri Tuhan. Engkau menyertai, melindungi di dalam nama Yesus. Pelayanan hamba-Mu ke Makau Tuhan urapi dengan urapan double portion di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga wakil-wakil gembala yang ada, Pastor Julianus ya Tuhan, Pastor Ojanka ya Tuhan, Bapak Mariamah beserta istri, anak-anak, cucu mantu. Tuhan berkati, lindungi Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami memberkati ya Tuhan kesekretariatan yang ada, Tuhan berkati staf pengembalaan yang ada Tuhan, biarlah semakin diurapi dengan keunitian yang berasal daripada surga. Umat-Mu yang digembalakan ya Tuhan, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, berkati umat-Mu ya Tuhan yang digembalakan, keluarga-keluarga Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu sepanjang tahun ini. Biarlah ya Tuhan, meskipun kami tidak mengenal jalan yang akan kami lalui, apapun yang akan kami tempuh ke depan, Tuhan Allah Immanuel menyertai umat-Mu. Diberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, usaha, pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Sertai umat-Mu ya Tuhan yang akan berakhir masa liburannya ya Tuhan, bersama dengan keluarga akan bekerja kembali, berusaha kembali. Tuhan sertai anak-anak yang akan kembali sekolah, Tuhan berkati berprestasi berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati kota kami yang kami kasihi, kota Batam, kota kunci Tuhan. Biarlah di tahun ini kota ini dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam nama Yesus. Bahkan Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mulai dari pemimpin tertinggi kami ya Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan, beserta dengan kabinet merah putih. Tuhan urapi, berkati, berikan terus
terus hikmat, marifat kepada pemimpin-pemimpin kami, bahkan pemimpin Kepri dan pemimpin kota yang ada. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, ibadah buka tahun ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya apapun ya Tuhan yang akan terjadi ke depan, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ada berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub mengalir. Pintu-pintu baru terbuka bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kesehatan yang prima, kesehatan yang kuat ya Tuhan, kembali pulih sempurna bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah berkat awal tahun ini boleh melimpah dalam hidupmu. Biarlah apa yang Tuhan janjikan cukup untuk gandummu, anggurmu, bahkan minyakmu boleh berlimpah. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di sorga turun atas hidupmu, disertai dengan kuat kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. We wish you